Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Sehat selalu ya, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang selalu mendukung channel ini dan mendukung pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah di dalam kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan. Ya sahabat yang terkasih, kita akan menonton sebuah video bagaimana seorang muslimah. Ibu ini adalah seorang muslimah yang merupakan public figure juga ya, karena dia saya lihat profilnya juga berkecimpung di partai ya. Ada sesuatu yang sangat mengejutkan bagi saya di dalam sebuah video ini, bagaimana pernyataan dia, kesalahan Angelina Sondat adalah meninggalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita tonton videonya. Tanpa memikirkan, teman saya satu ini, bahkan terlintas pun enggak, 2023 Oktober tanggal 9 dini hari tadi, saya dikirim analogi melalui mimpi. Visualisasinya begini: ada dua orang utusan Angelina Sondat, seorang artis, menghadap saya. Dia bertanya terkait kekasih saya, apa salah Angelina Sondat? Lalu saya jawab, bla bla bla, dan saya bersumpah, saya dilaknat Tuhan jika saya bohong. Sampai saya bilang 7 turunan. Bangun tidur, saya merenung, dan seperti biasa saya analisa, saya catat, dan saya tafsir. Maknanya, kekasih saya itu adalah Roh Kudus yang ada dalam Yesus Kristus. Artinya, salahnya teman saya itu, dia meninggalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Salahnya teman saya itu, dia meninggalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sampai mai. Ya sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata dalam Amsal 12 ayat yang ke-28, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Ayat ini jelas sekali bahwa Tuhan tidak menyukai orang-orang yang meninggalkan Dia, sahabat. Karena apa? Karena orang yang murtad atau keluar dari Kristen gitu ya, maka dia akan menuju maut. Selanjutnya di dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat yang ke-1 dikatakan begini, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya sahabat yang terkasih, sangat jelas sekali ya ayat ini dengan tegas berkata orang yang murtad itu menuju maut, dan kalau dia murtad akan mengikuti ajaran setan-setan dan roh-roh jahat. Makanya tidak mengherankan bagi kita semua ketika melihat orang yang tinggalkan Tuhan itu kelihatan buahnya, sahabat. Yang dulunya mengampuni, mengasihi, setelah tinggalkan Kristus tidak bisa lagi mengampuni dan mengasihi, sahabat. Ya, yang dulunya ketika dia mendengar ada yang olok-olok Alkitab, olok-olok Kristen, dia pun memiliki belas kasihan yang sangat tinggi. Kasihan dia ya, dia tidak mengenal kebenaran itu. Kasihan sahabat. Tetapi ketika dia keluar dari kekristenan, maka emosinya pun akan meluap-luap. Dia akan penjarakan orang itu. Dia pun akan bangga menganiaya orang, memenjarakan orang, dan berkata,
Ini adalah bagian hidupku, membela Tuhan, membela agama, dan membela Nabi. Yang dulunya, saudaraku, dia dibela oleh Tuhan. Sekarang jadi dia yang membela, sahabat. Dia yang membela. Nah, yang dulunya dia beribadah dalam berbahasa kesukuan, berbahasa nasional. Nah, sekarang sudah satu bahasa, sahabat, mereka beribadah, gitu ya. Mereka pun akhirnya beribadah dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Ketika orang tinggalkan Tuhan, yang dulunya dia berkata, saya pasti selamat, gitu ya. Setelah tinggalkan Tuhan, dia pun berkata, mudah-mudahan saya selamat. Yang dulunya dia berada dalam jalan yang lurus dan tidak pernah meminta-minta, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Karena dia tahu, sahabat, Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak perlu dia meminta supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Tapi ketika dia keluar dari Kristen, murtad, dia pun jadi meminta supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Jadi sahabat yang terkasih, akan ketahuan ya, orang yang tinggalkan Tuhan itu pasti ketahuan. Lihat saja buah-buahnya, lihat perbuatannya, kelakuannya, pasti berubah, sahabat. Kita perhatikan ya, dari mereka-mereka, para mukallaf. Lihatlah buahnya, sahabat. Apa yang mereka lakukan, itulah bukti ketika mereka tinggalkan Tuhan. Emosinya pun tidak bisa terkendali lagi, amarahnya pun tidak bisa terkendali lagi, sahabat. Dan dia akan mencari cara-cara fisik, dia akan melakukan cara-cara arogansi untuk melawan setiap orang yang mengolok-olok agamanya. Tidak bisa lagi dia mengampuni, tidak bisa lagi dia mengasihi, sahabat. Nah, itu pasti begitu, sahabat, pasti begitu. Karena apa? Perubahan dari yang dulunya dibela oleh Tuhan jadi membela Tuhan, gitu. Jadi membela Nabi. Jadi itu buah yang sangat terlihat, sahabat. Ya, banyak mereka beribadah akhirnya tidak mengerti kan artinya. Yang penting ya duluanlah bela agama ini, saudaraku. Dan mereka akan kesenangan kalau melihat ada musuh-musuhnya tergelincir karena melakukan cara-cara fisik untuk menghabisi lawan-lawannya. Tetapi orang Kristen berbeda. Orang Kristen, dia akan merasa kasihan sekalipun musuh-musuhnya itu dihukum oleh Tuhan. Ya, seperti Agustan. Saya lihat beberapa konten dari orang Kristen, tidak ada satupun yang mengutuki, sahabat. Ya, tetapi mereka kasihan, sedih, dan sekalian memberitakan firman Tuhan, menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan orang Kristen itu. Ya, sahabat yang terkasih, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apa yang dibilang oleh muslimah ini cukup mengagumkan ya. Ibu muslimah ini seorang public figure. Kesalahan Angelina Sondag adalah meninggalkan Yesus sebagai juru selamat. Saya nggak tahu apa motivasi ibu ini yang berkata begitu, padahal dia seorang muslim. Dia berkata begitu, mungkin dia mengetahui keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Karena tidak ada di bawah kolong langit ini yang olehnya kita selamat. Di luar Kristus pasti binasa, sahabat. Makanya tidak mengherankan mulai banyak orang sadar di akhir zaman ini. Mulai banyak orang dijamah oleh Tuhan. Mulai mereka semakin mengerti ketika melihat buah-buah itu, sahabat. Mereka melihat orang Kristen digeruduk gerejanya, dibubarkan ibadahnya, dipersekusi pun mereka. Tidak ada yang membalas. Kagum mereka, sahabat. Ya, banyak orang Islam itu heran gitu. Kenapa kami beragama jadi begini? Katanya gitu ya. Kok gampang kami marah, gampang kami emosi ya. Itu banyak, sudah. Gak tahu, mereka susah mengendalikan. Makanya saya pernah berkata, dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya tidak mengerti bagaimana cara mengampuni orang. Iya, saudaraku, apa iya bisa kita mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, membenci kita, memfitnah kita? Saya dulu nggak mengerti, sahabat, bagaimana caranya. Ya, saya taunya balas. Kalau dia fitnah, balas fitnah, gitu, saudara. Nggak ngerti saya mengampuni. Apa iya bisa orang mengampuni? Udah nabinya dihina-hina, rasulnya dihina-hina, kok bisa mengampuni? Ah, itu kebodohan itu. Saya pikir dulu begitu. Tetapi setelah saya mengalami Tuhan, jamahan Tuhan, dan Roh Kudus hidup di dalam hidup saya dituntun sendiri. Dan tanpa saya sadari, saudaraku, saya berubah sendiri. Bisa saya mengampuni, bisa saya memiliki belas kasihan, bisa saya mengasihi mereka. Itulah saya katakan, dulu sebelum kita kenal Tuhan Yesus, kita nggak tahu caranya gimana sih mengampuni itu. Masih samar-samar gitu.
Tapi kita setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita paham karena apa? Kita dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri. Oke sahabat yang terkasih, doa saya Angelina Sondag kiranya cepat sadar dan semakin mengerti jalan keselamatan yang ditinggalkan itu tidak dia cari-cari lagi. Ya, kembalilah di dalam jalan kebenaran dan hidup. Tuhan berkati. Shalom.